Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi ya mengenai smart governance dan perwujudan smart governance dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan itu seperti apa. Oke, kita mulai dengan perkenalan dulu. Dimulai dari saya, Silvana Radityo Putri. Sekarang saya ditempatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Jawa Barat sebagai ahli pertama Pranata Humas. Bisa dilanjutkan ke Teh Alifah? Terima kasih Teh Silvana. Mau izin perkenalkan diri, Akang Teteh. Saya Alifa Rifki Romadianti. Saya bertugas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai ahli pertama dokter. Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan Kang Febrian? Baik, terima kasih Teh. Perkenalkan, saya Febrian Fitrianto, penempatan di UPTD BPSBTPH Satuan Pelaksana Wilayah 2 Karawang. Jabatan sebagai pengawas bumi tanaman ahli pertama. Oke, terima kasih Kang Febrian. Dilanjutkan Kang Gustiana? Ya, perkenalkan, nama saya Gustiana. Saat ini saya ditugaskan di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 3 Cirebon sebagai pengawas ketenagakerjaan ahli pertama. Jadi, Terima kasih. Baik, silahkan dilanjutkan Teh Asri. Ya, terima kasih Teh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Asri. Untuk penempatan saya di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai ahli pertama auditor. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, hari ini kita peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat Angkatan 4, kelompok 1 akan memulai diskusi mengenai smart governance. Nah, sebelum kita mulai, mungkin bisa menurut teman-teman dulu nih, sebenarnya apa sih smart governance itu, atau misalnya perwujudan smart governance dalam penyelenggaraan pemerintahan itu seperti apa gitu. Boleh dimulai dari Teh Alifah? Terima kasih Teh Silvana atas kesempatannya. Menurut saya sih kalau smart governance itu di mana suatu implementasi dari informasi teknologi ya sebagai bentuk upaya dari pemerintah itu untuk memberikan suatu pelayanan publik yang jauh lebih efektif, efisien. Misalnya pelayanan publiknya itu bisa dari kependudukan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat itu bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan tersebut melalui inovasi dan adaptasi dari teknologi tersebut. Menurut saya sih seperti itu, Teh Silva. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi mungkin ya dari Kang Gusti. Gimana menurut Kang Gusti smart governance itu gimana sih? Seperti apa? baik ya. Ya tadi udah lengkap ya dipaparkan oleh Teh Alifah. Jadi intinya itu smart governance itu tujuannya itu bagi kita sebagai ASN khususnya yaitu untuk melaksanakan kita sebagai pelayan publik. Karena pelayan publik itu kan salah satu tugas kita sebagai ASN. Juga menerapkan core value berakhlak yang dimana dalam core value tersebut ada yang berorientasi pelayanan. Nah, agar meningkatkan kinerja pelayanan publik tersebut, jadi seperti pelayanan yang lebih cepat, efektif, tidak dipersulit, dan juga transparan gitu pelayanannya, serta meningkatkan juga kinerja birokrasi pemerintah dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Gitu. Oke, baik. Jadi intinya kita mempermudah pelayanan kepada masyarakat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti itu kurang lebih ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan udah nih Akang Teteh untuk smart governance itu kira-kira seperti apa. Nah, kira-kira kalau implementasinya atau perwujudannya dalam penyelenggaraan pemerintahan ini seperti apa ya kira-kira implementasinya untuk smart governance ini? Mungkin boleh dari Kang Febrian dulu. Baik Teh, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri sih ya Teh ya, perwujudan dari smart governance yang ditunjukkan oleh pemerintah tuh yang pernah saya rasain sendiri Teh ya, itu tuh kayak penggunaan aplikasi e-Samsat Teh. Itu tuh kalau buat saya sendiri khususnya mungkin milenial Teh ya, itu berguna sih kayak jadi kita mau bayar pajak
kendaraan bermotor kita tuh nggak perlu ke sana, jadi cuma lewat aplikasi doang itu. Terus ke sana kalau mau cetak STNK-nya gitu STNK misalnya, ya kita nggak perlu ngantri dari awal gitu prosedurnya. Jadi kita cuma tunjukin kayak QR code-nya doang gitu. Mungkin itu sih Teh kalau yang saya rasain. Iya. Jadi kita nggak Izin perlu menambahkan. ngantri-ngantri gitu ya. Boleh dari Teh Asri mungkin? Iya, untuk penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan smart governance ini pun saya pernah menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama itu ada Peduli Lindungi ya Teh, mungkin itu semua kita udah pernah pakai, tapi memang untuk keadaan sekarang alhamdulillah kan sudah membaik, jadi memang aplikasinya pun udah nggak terlalu sering seperti dulu dipakainya gitu. Yang kedua, aplikasi lainnya paling saya ini Teh untuk yang BPJS, ada Mobile JKN, itu pernah saya pakai, paling itu sih 2 itu Teh yang udah saya coba secara langsung. Oh iya. Oke, terima kasih Kang Febrian, Teh Asri. Kebetulan saya juga pakai sih. Mungkin teman-teman di sini kita semua pakai ya aplikasi Mobile JKN ya untuk keperluan, untuk sangat banyak keperluan. Nah, kalau dari tadi beberapa aplikasi yang disebutkan, menurut teman-teman kalau kita mengangkatnya tentang Mobile JKN gimana? Karena aplikasi kalau iSamsat mungkin nggak semuanya pernah bayar pajak sendiri ya. Gitu, mungkin diurusin sama siapa. Kalau Mobile JKN, saya yakin teman-teman di sini pakai semua ya untuk aplikasinya. Oke. Bagaimana bisa kita sepakati untuk smart governance, penerapan smart governance pada kali ini kita diskusikan tentang Mobile JKN gimana? Boleh ya, kalau gitu saya izin share screen dulu tentang beberapa fitur Mobile JKN ya teman-teman. Kita tonton dulu. Menu NIK untuk Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Sayang, kok tumben cepet toh yang? Soalnya aku udah gak sabar banget mau nunjukin kamu aplikasi yang bagus banget. Mosok? Itu aplikasi apa yang? Nih yang aplikasi Mobile JKN. Kamu bisa tahu info-info terupdate tentang program JKN. Terus nih fitur-fiturnya bagus banget. Mosok sih yang? Fitur apa aja? Nih aku tunjukin. Ada beberapa kemudahan untuk memperbarui data kamu. Kamu dapat masuk ke menu ubah data. Di menu ini kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan seperti menu NIK untuk melakukan perubahan nomor KTP atau NIK. Tapi perlu diingat, kalau fitur perubahan NIK hanya diperuntukkan bagi bayi baru lahir dan NIK-nya sudah terdaftar pada Dukcapil. Selanjutnya kamu bisa mengubah nomor handphone, alamat surat menyurat, dan alamat email. Bagi kamu yang ingin merubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, kamu dapat memanfaatkan menu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama tujuan kamu dengan cara pilih provinsi, pilih kota atau kabupaten, pilih fasilitas kesehatan. Kalau pengen ubah satu keluarga, ya jangan lupa centang di list kotak perubahan satu keluarga. Dan kamu harus mengingatnya untuk memasukkan kode OTP verifikasi yang dikirimkan melalui SMS. Lalu, buat peserta mandiri, kamu dapat melakukan perubahan kelas kode OTP verifikasi yang dikirim lewat SMS. Terus, klik simpan. Untuk kamu yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, jangan khawatir. Kamu dapat memanfaatkan menu segmen peserta untuk menjadi peserta mandiri dengan cara klik menu segmen peserta, selanjutnya ikuti langkah-langkahnya. Selain ubah data, untuk kamu para peserta mandiri, aplikasi Mobile JKN ini semakin lengkap dengan adanya fitur Cek VA. Di sini kamu dapat mengetahui nomor virtual account pembayaran, sehingga jadi nggak usah khawatir kalau nomor VA kamu lupa. Kalau kamu pengen tahu jumlah tagihan iuran JKN, tinggal pilih fitur premi. Fitur catatan pembayaran juga bisa kasih tahu kamu untuk melihat riwayat atau histori pembayaran iuran JKN. Bingung mau bayar iuran JKN di mana? Kamu tinggal pilih fitur pembayaran.
Di fitur ini ada informasi tentang cara pembayaran di bank dan mitra yang bekerja dengan BPJS Kesehatan. Satu lagi yang paling penting, kamu bisa daftar auto debit untuk pembayaran iuran JKN loh. Tinggal pilih fitur pendaftaran auto debit, nanti pilih deh kamu mau auto debit di bank mana atau di mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Gimana yang aplikasi mobil JKN-nya? Mantap. Nah, itu tadi teman-teman untuk fitur-fitur mobile JKN. Jadi mobile JKN ini adalah aplikasi milik BPJS ya, yang untuk fitur-fiturnya, maksudnya untuk memudahkan kita semua itu fiturnya ada di mobile JKN. Nah, kebetulan mobile JKN itu baru update juga aplikasinya. Saya izin share screen lagi ya untuk tampilan terbarunya. Nah, tampilan terbarunya itu seperti ini teman-teman. Jadi sekarang tuh kita bisa melakukan pendaftaran pelayanan kalau mau periksa ke Vaskes itu bisa daftar dari aplikasi mobile JKN seperti itu. Jadi sudah ditambah lagi nih fiturnya dari mobile JKN ini gitu. Jadi semakin banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk misalnya melihat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, itu juga bisa kita lihat di mobile JKN seperti itu. Yang tadi juga sudah disebutkan ya, ganti Vaskes, kemudian lain-lain itu bisa diakses dari mobile JKN. Kayak gitu. Nah, oke. Dari yang sudah kita bahas nih, teman-teman, kita bahas lebih lanjut mengenai mobile JKN ini. Sebelumnya, kita mulai dulu mungkin dari yang di antara teman-teman yang menggunakan mobile JKN yang merasakan manfaat mobile JKN. Seperti itu. Mungkin dari siapa yang mau bicara? Boleh, Teh. Boleh, Asri ya, untuk manfaat dari menggunakan mobile JKN ini seperti apa yang dirasakan? Silakan. Teh, ini mah cuma sekedar sharing ya Teh yang pernah aku rasain kemarin. Jadi jujur sebenarnya aplikasinya sendiri pun belum pernah jarang aku pakai ya Teh. Baru kebetulan kemarin ketika ada kebutuhan dari Kepegum perihal data nomor BPJS untuk para CPNS tahun ini gitu. Di situ saya bingung kan karena ketika cek ternyata si kartunya ini tuh nggak ada gitu. Itu posisinya saya di kantor, sedangkan kartu harus tuh dicari gitu kan di rumah. Saya kontak ke rumah pun sebenarnya si kartunya tuh nggak langsung ketemu gitu. Terus saya coba Google gitu kan apa yang harus dilakuin. Terus saya coba download si aplikasinya yang mobile JKN ini. Loginnya pun simpel, cuman kayak kalau nggak salah masukin email atau nggak nomor HP. Dan nanti ada kode OTP yang masuk, alhamdulillah berhasil dan ternyata masih ada gitu datanya tuh kita bisa dapetin gitu si kartunya secara virtual tuh ada. Jadi menurut saya itu suatu kemudahan sih. Jadi kita nggak usah lagi pusing-pusing mikirin kartu hilang, harus daftar ulang dan lain sebagainya. Menurut aku itu sih Teh dari saya ceritanya. Integrasi gitu ya datanya. Ya mungkin kalau dari saya sendiri sih, jadi si mobile JKN itu kan kita ada kartu peserta ya, menyambung yang Teh Asri juga, kartu peserta. Nah ternyata kartu itu, waktu itu saya nggak tahu sih sebenarnya, cuman kartunya ketinggalan pas mau periksa. Ternyata kita mau periksa ke Vaskes itu bisa pakai nunjukin kartu yang ada di aplikasi aja gitu. Jadi nggak usah bawa kartu fisiknya gitu, karena kan kita sekarang era cashless pasti di dompet tuh banyaknya kartu ya, bukan uang lagi gitu. Jadi kartu BPJS tuh suka ketinggalan karena jarang dipakai. Nah, ternyata di Vaskes itu bisa kita berobat pakai kartu dari aplikasinya, nggak harus ada fisiknya gitu. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang merasakan manfaatnya. Kang Febrian mungkin? Kalau dari saya sendiri Teh ya, yang saya rasain manfaatnya sih kalau apalagi zaman-zaman sekarang Teh ya macet kemana-mana itu kan kalau dari saya sendiri tuh bisa ngecek ketersediaan kamar gitu loh Teh. Jadi misalnya kita mau berobat ke RS ini tuh, nah kita bisa cek tuh lewat aplikasi mobile JKN, ada kamar nggak kosong nggak nih? Atau di rumah sakit lain misal nih, ada kamar kosong nggak? Terus juga kita yang kayak tadi aplikasi sebelumnya Teh yang kayak Samsat tuh dia bisa ngambil nomor antrian lewat aplikasi mobile JKN itu Teh. Jadi kita nggak perlu datang ke sana, terus mungkin tanya satpam, Pak, ambil antrian di mana Pak buat ini, nggak perlu itu Teh.
Yang saya rasain sih itu Teh. Oke, dari teman-teman yang lain, Teh Alifah atau Kang Gusti ada lagi? Saya ada nih Teh, Boleh? berdasarkan pengalaman pribadi ya Teh ya. Saat ini kan saya itu ditempatin di UPTD Cirebon, Pengawas Tenaga Kerjaan. Nah, domisili saya itu di Kota Serang, Banten. Jauh kan? Sebelumnya vaskes saya itu pertamanya itu di Kota Serang. Nah, ketika saya pindah di Cirebon itu, pindah tugas itu, saya bisa langsung ganti vaskes pertama di Kota Cirebon sesuai dengan penugasan saya, langsung di aplikasinya. Jadi nggak perlu ke kantor lagi tuh. Jadi saya bisa langsung ubah kemarin langsung di aplikasinya. Itu sih sesuai pengalaman saya kemarin. Ubah vaskes ya, bisa di aplikasi ya. Oke, Teh Alifah, Iya, Teh. sebagai dokter mungkin mau menambahkan? Udah cukup banyak ya Teh ya manfaat-manfaat memang mobile JKN yang kita rasakan. Betul, saya juga sempat merasakan kita sering banget lupa bawa kartu BPJS gitu pada saat mau berobat. Di sana tuh udah ada kartunya di aplikasinya, jadi kita bisa langsung dilayani menggunakan BPJS tersebut tanpa kita harus mengeluarkan waktu lagi untuk pulang ke rumah ya Teh ya, untuk ngambil kartu BPJS tersebut. Selain itu juga sebelumnya kan saya BPJS Mandiri ya Teh. Nah, di mobile JKN ini udah punya banyak informasi mengenai misalnya kita yang belum bayarnya di bulan berapa, misalnya bulan ini belum bayar. Terus juga ada kayak tadi tuh yang buat pembayarannya juga lebih otomatis, lebih mudah digunakan sih, gitu Teh yang paling terasa juga pada saya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kita sangat mengapresiasi sekali ya sebuah aplikasi dari BPJS Kesehatan Mobile JKN ini, karena di saya juga kerasa sih sangat-sangat mempermudah urusan per BPJS-an gitu ya. Oke, tapi namanya sebuah sistem ya teman-teman, sebuah aplikasi pasti ada kekurangan untuk perbaikan lebih baik lagi gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, dari sekian banyak manfaat yang kita rasakan dari aplikasi mobile JKN ini, pasti ada sedikit kendala. Mungkin ada yang mau disampaikan? Sekarang kita masuk ke kendala-kendalanya untuk kita bisa memberikan solusi untuk mobile JKN. Boleh, mau dimulai dari siapa? Boleh Teh. Boleh, Teh Asri, silakan. Jadi case pada salah satu menu di aplikasi mobile JKN ini, aku tadi nemu itu ada di menu FAQ Teh. Seperti yang kita tahu, kalau menu FAQ ini kan merupakan fitur yang bisa menghemat waktu ya Teh untuk menjawab pertanyaan yang sama untuk berulang-ulang waktu gitu, baik dari sosial media, chat ataupun email. Meskipun terdengar sepele, tapi menurut saya FAQ ini tuh bisa menjadi solusi nyata untuk mempersingkat waktu yang bisa dialokasikan pada hal lain. Apalagi mobile JKN ini tuh kan terkait dengan fasilitas kesehatan, di mana hal itu tuh harusnya dapat ditanggulangi dengan cepat gitu. Adapun case yang saya temuin itu Teh tadi ada di, jadi tadi saya cari. Boleh. Ditunjukkan, saya izin share screen ya. Jadi di menu FAQ, terus ada beberapa pertanyaan. Kayak ketika gini ya, saya buka itu, nah iya. Jadi ketika kita buka, ini yang poin kedua. Jadi dia keterangan jawabannya itu nggak lengkap di nomor 4, cuman jika dalam satu keluarga peserta memiliki keterbatasan fee dan nah itu nggak lengkap. Jadi solusi yang jawabannya pun belum jelas gitu untuk beberapa pengguna aplikasi yang ingin ditanyakan nantinya gitu. Terus ada juga masih di menu FAQ, ketika kita buka itu tampilannya ngeblank, jadi nggak ada jawabannya. Saya coba ya Teh dari HP aku coba. Berapa besaran iuran peserta PBPU atau mandiri atau perseorangan? Bisa dibilang nggak bisa deh kayaknya. Nggak bisa ya. Intinya begitu kita buka itu ngeblank gitu ya. Bukan tadi kan masih ada kalimat jawaban gitu ya. Kalau ini sih kepotong gitu. Jadi ya sayang aja sih menurut saya hal ini jadinya kurang efisien dan pada akhirnya nanti pengguna aplikasi ujung-ujungnya lari lagi ke CS gitu. Padahal kan dari fitur ini harusnya bisa mempercepat waktu. Itu sih Teh.
Oke, saya catat di sini berarti beberapa FAQ itu banyak yang kepotong ya Teh informasi-informasinya gitu. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin Mungkin dari saya Oke, menambahkan Teh, boleh Kang Febrian. kalau menurut saya Teh ya, kalau Kang Gusti tadi kan pindah Vaskes tuh sebuah manfaat Teh ya, tapi kalau saya pengalaman pribadi saya sendiri itu malah kan dulu apa saya di Kalimantan tuh Teh. Nah, pas kebetulan saya mau berobat, ternyata Vaskesnya tuh belum kepindah Teh di tempat tinggal saya. Jadi kayak saya sekitar tanggal 20 tuh mau berobat gitu kan, Vaskesnya belum dipindah. Nah, lewat aplikasi itu kan bisa dipindah Teh. Cuma ternyata bisa pindahnya itu di bulan selanjutnya. Jadi misal bulan April kita ngajuin pindah, Mei-nya baru kepindah. Dan kalau mau pindah lagi itu harus nunggu selang waktu kurang lebih 3 bulan Teh. Nah itu kan Iya. namanya orang sakit kan nggak bisa ditunda Teh sakitnya ya. Sakitnya tanggal 20 masa berobatnya bulan depan gitu Teh. Iya. Itu sih Teh Oh, kendalanya. berarti kalau pindah Vaskes itu dia tidak langsung terpindah gitu ya. Mungkin untuk kebijakan pindah Vaskes ada jeda waktunya itu mungkin biar masyarakat kita juga kadang suka seenaknya ya kalau bisa pindah terus. Nah, mungkin kalau pindah Vaskes ada jeda waktunya itu kebijakannya biar menjaga itu tidak sering terjadi. Tapi kalau pindah Vaskes tidak langsung aktif itu lumayan jadi PR juga ya Kang ya, karena betul tadi kita sakit kan nggak tahu waktu ya. Siapa tahu pindah ke tempat baru sakit ternyata belum pindah Vaskesnya gitu. Oke, saya catat di sini ya untuk pindah Vaskes tidak langsung aktif. Kalau dari saya sendiri menambahkan kebetulan di Vaskes saya, jadi kan kalau fitur terbaru BPJS itu harusnya kita bisa daftar layanan antrian langsung dari aplikasi begitu ya. Nah, ternyata kalau di Vaskes pertama saya kebetulan ternyata itu belum bisa. Jadi kalau di aplikasinya sih bisa kita daftar gitu ya. Kita daftar untuk periksa, tapi ternyata ketika datang ke kliniknya itu nggak bisa. Jadi kalau untuk periksa itu benar-benar kliniknya itu ngeduluin yang datang duluan gitu. Ngeduluin yang datang duluan gitu. Jadi harusnya bisa, tapi ternyata tidak di semua Vaskes bisa seperti itu. Nah, oke teman-teman, dari yang tadi kita diskusikan ya, yang saya catat ini ada 3, kalau mungkin masih ada beberapa, cuman ini yang menjadi fokus utama kita kali ini yaitu FAQ terpotong di aplikasi Mobile JKN gitu. Kemudian pindah Vaskes itu kita bisa langsung melalui aplikasi, tapi ternyata tidak langsung aktif seperti itu ya. Kemudian harusnya kita bisa daftar layanan antrian langsung dari aplikasi, tapi ternyata di beberapa Vaskes itu masih harus manual. Nah, untuk kendala-kendala ini dari teman-teman kira-kira solusi apa yang bisa diberikan gitu. Dari Teh Alifah mungkin bisa menambahkan? Teh, saya mau menanggapi mengenai yang pendaftaran online ya Teh ya. Kebetulan saya juga sebelumnya pernah di Vaskes tingkat pertama di Puskesmas. Jadi sebenarnya sih kalau pendaftaran online seharusnya memang sudah ada di web dari si BPJS-nya itu sudah terhubung ke pendaftaran Vaskes itu, klinik ataupun Puskesmas. Jadi memang seharusnya sudah bisa pada saat ada yang mendaftar online, udah langsung masuk ke Vaskesnya, dia langsung dapat nomor antrian. Jadi tidak harus mendaftar ulang lagi pada saat dia sudah datang ke Vaskesnya tersebut. Jadi sih kalau solusi saya ya mungkin Vaskes tersebut yang belum menerapkan dari pendaftaran online dari Mobile JKN tersebut, apakah belum menerima sosialisasi kah dari pihak BPJS-nya? Jadi dari pihak BPJS pun mungkin mengadakan sosialisasi kembali kepada Vaskes-Vaskes dan petugas pendaftaran supaya bisa kontinuitas antara dari online Mobile JKN dan bisa langsung diterapkan ke pelayanan langsung gitu sih Teh. Dan juga adanya evaluasi mungkin ya dari pihak BPJS-nya, apakah ada yang kurang nggak dari fitur-fitur ini yang ada di Vaskes-Vaskes pertama tersebut. Menurut saya sih seperti itu Teh. Untuk yang pendaftaran online, mungkin bisa dilanjut ke yang lain. Mangga, Kang Gusti bisa dilanjut? Kalau untuk tadi salah satunya kekurangan itu FAQ yang terpotong ya. Mungkin untuk masalah itu ke depannya
bagian tim pengembang atau tim developer atau tim yang biasa maintenance sistem itu lebih aware lagi sih, lebih memerhatikan fitur-fitur yang ada gitu. Jika itu terkait dengan FAQ, lebih baik itu dipantau terus. Jika ada pembaharuan, langsung diperbaharui, jangan nunggu lama, karena biasanya FAQ itu setiap bulannya pasti ada yang baru gitu, yang paling sering ditanyakan. Nah, itu. Oke, kalau dari pindah vaskes tidak bisa langsung aktif nih, mungkin dari dokter ada solusi, Dok? Atau dari teman-teman yang lain? Untuk yang tidak langsung aktif ya, memang sih di lapangan juga cukup menghambat bagi kami juga gitu sebagai pemberi pelayan kesehatan. Jadinya agak bingung juga ya ini mau gimana untuk tindak lanjutnya. Sebaiknya sih mungkin dievaluasi lagi mungkin ya Teh ya untuk kebijakan dari pemindahan vaskes waktu tunggu kebijakan pemindahan vaskesnya itu apakah 3 bulan itu terlalu lama atau enggak gitu. Mungkin cukup dikurangi waktunya supaya masyarakat pun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan itu jauh lebih mudah dan juga lebih cepat. Seperti itu sih Teh. Angga mungkin ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan Ya, mungkin Teh Asri? mungkin jika takut dikhawatirkan banyak yang pindah cepat gitu ya, sering pindah gitu, mungkin dibuka lah langsung terproses ketika pertama kali melakukan pemindahan vaskes gitu. Ditolerir untuk pertama kali. Nah, untuk selanjutnya baru diberi range waktu minimalnya berapa gitu sih. Agar menghindari seringnya pindah-pindah vaskes. Iya, jadi mungkin untuk pemindahan vaskes pertama, waktu tunggunya lebih sebentar gitu ya, nggak perlu sampai 1 bulan. Seperti itu saran dari kita ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Kang Febrian, Teh Asri? Nambahin dikit, benar sih Teh tadi yang kata Kang Gusti, perihal menu yang FAQ harus diperbaharui, karena barusan saya cek juga memang update-nya itu terakhir ada yang tahun 2019. Menurut saya itu udah cukup lama. Cukup lama ya. Iya, gitu aja sih. Ada lagi teman-teman? Baik, dari saya cukup. Baik, cukup. Kang Febrian, Teh Alifah, Teh Asri, sudah kita cukupkan? Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusinya sampai di sini ya teman-teman. Di balik kekurangan-kekurangan yang tadi kita rasakan, tapi sangat banyak sekali juga manfaat dari Mobile JKN ini. Bisa juga kita masukkan ke dalam kategori smart governance ya, karena mempermudah kita, mempermudah pelayanan masyarakat, mempermudah kita semua untuk menggunakan aplikasi milik pemerintah berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditambahkan lagi, kita cukupkan diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semoga diskusi kita bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Terima kasih.